Kalau di kitab yang kecil itu halaman hanya halaman 35, kitab yang 138. Kalau kitab yang ini 114. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab al-hikam al-imam al-arif billah Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhliq min nafsika al-awaid. Bagaimana awaid dapat ditembus, awaid dapat ditembus, sementara engkau tidak dapat menembus awaid dirimu. Jadi di situ ada istilah yang sama, tapi maknanya berbeda. Al-awaid diartikan biasanya as-samarah wal fawaid. Dalam tasawuf sering orang menyangka bahwa awaid itu adalah sesuatu yang khawarikul adat, karomah yang seperti toilet. Toilet itu apa seperti lipat bumi, lipat bumi. Para awliya yang punya karomah toilet disebut ahlul khutuwat, yang langkahnya jauh. Ya, sekarang ada pesawat yang terbang, istrinya di sono, di negara ini, itu juga toilet juga. Sementara artinya kayak pada sini bukan istifham, tapi maknanya ingkar. Istifham ingkar. Enggak mungkin Anda dapat memiliki khawarikul adat, tukhrikul awaid lak. Tidak mungkin Anda dapat menembus kebiasaan. Disebut khawarikul adat. Selama Anda tidak dapat melintasi atau keluar dari awaid adat, kebiasaan nafsu. Khalqul awaid itu diberikan kepada orang yang sudah tidak memiliki iradah, memiliki keinginan. Maka orang sufi disebut penuntut pertamanya murid. Murid itu maksudnya murid iradatillah, murid Allah, orang yang ingin Allah. Karena dia tahu bahwa yang kita inginkan pun Allah memiliki keinginan dan kita menginginkan. Itu tidak akan terjadi melainkan mesti, artinya yang terjadi itu atas keinginan
Dengan itu maka orang sufi tidak menyebutnya iradah hati. Bukan berarti manusia mampu menghilangkan keinginan dia, tapi dia tidak menyebut itu iradah. Ya. Di luar ranah sufi tetap kita menggunakan iradah, dan mungkin ketika bidang lain membahas tentang keinginan ini mereka menggunakan istilah iradah. Namun karena pada hakikatnya apa yang kita, maka mereka mengatakan ana nuridu anta turid wa nahnu nurid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ternyata yang jalan keinginan Allah. Kita ingin, Anda ingin, saya pun menginginkan, tetapi yang berjalan, yang dapat melaksanakan keinginan itu hanya Allah. Jadi kalau begitu, gak perlu kita punya keinginan. Jadi iradah didelek, istilah iradah untuk manusia oleh sufi. Lalu mereka menyebutnya hawa. Mereka menyebutnya hawa, syahwat. Jadi apabila menyatakan itu mengikuti hawa, berarti itu ya, mengikuti keinginan kita. Tetapi apabila dia, maka mereka mengatakan begini: jika Allah tidak mengabulkan keinginanmu, atau jika kamu tidak dapat merealisasikan, mendapatkan apa yang kamu inginkan, berarti Allah menginginkanmu untuk mendapatkan apa yang Allah inginkan. Itu sebab dikatakan murid iradatillah, muridullah. Apakah itu bahasa tarbiyah bagi orang sufi untuk apa? Yajid atau yaduk wahdaniyatillah, untuk zaqatul iman, untuk merasakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifa tukhraqu lakal awaid? Bagaimana kamu mempunyai khawariqul adat sementara kamu ya, tidak melintasi adah kebiasaan nafsu? Apa sifat-sifat kebiasaan nafsu itu? Sombong, ujub, dakwah, mengaku. Di dalam tasawuf bab dakwah itu, bab mengaku-ngaku itu memang bab yang terkutuk. Karena itu memang merupakan awaid nafs, kebiasaan nafsu. Aku itu mulai mengaku dirinya, akuku, akhirnya jasadku, ruhku, ilmuku, amalku, marifatku, syukurku. Ya udah materi, rumahku, mobilku, istriku, anakku, sawahku, pangkatku. Padahal kita juga dalam waktu lain kita mengatakan ini semuanya amanah, tapi realisasinya tidak ada. Di dalam tasawuf itu dibahas tuntas, dan mereka punya terminologi untuk membangun kehambaan. Dan kehambaan itu wujud apabila dia adalah menjadi orang yang sempurna, amin sabul kamil. Nah dari sana orang-orang sufi itu tidak menginginkan terjadinya keluar biasaan dalam dirinya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Mekah, itu sudah ditenggelamkan itu keinginan untuk timbul dari dirinya khawariqul adat. Ya, karena itu kecenderungan nafsu.
istidraj. Ujub takabur dan sifat mengaku itu ya sifat nafsu. Sifat nafsu. Kita katakan sifat nafsu itu tidak bisa diubah, ya. Tidak bisa diubah, hanya dapat ditundukkan. Dan menundukkan nafsu tidak cukup ya dengan akal itu, tetapi dengan maqamat ruhiyah, dengan kerohanian. Jadi bukan berarti terus orang ini kan sifat saya udah dari sononya nggak bisa dirubah, ya udah, bukan begitu. Tetapi ditunjukkan dengan sifat-sifat ruhiyah, sifat-sifat jamal, sifat-sifat Muhammadiyah. Mereka menyebutnya nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, asal hidayah. Ya sering diulang-ulang. Maka itu sebab mereka mengatakan ij'al nafsak matiyatan ila rabbik. Jadikan nafsu dengan segala sifatnya kendaraan untuk mencapai kepada Allah. Kita perlu syahwat, tapi syahwat untuk melakukan kebaikan. Kita perlu sifat gogok untuk berkompetisi pada kebaikan, seperti khair. Itu kan dari nafsu. Kita datang ke sini ngaji ini kalau nggak ada nafsu, belum bisa ada orang sampai. Karena ketika kita hidup menggunakan fisik, maka menggunakan sifat-sifat nafsu itu, syahwat, hawa, tapi tunduk dengan iradah, dengan sifat-sifat. Baru orang sufi menyebut kita punya iradah apabila rohani kita punya sifat-sifat ruhiyah, punya maqamat ruhiyah, punya nur Muhammad. Itu yang disebut. Baru dia punya iradah. Itu sebab ada dalam istilah-istilah kita sama ahlul iradah itu adalah sufi, arifin, itu ahlul iradah. Apa yang terdetak atau yang dia rasakan, maka itulah iradah. Itu yang mereka sebut, mereka hadir atau Allah berada di hati. Dan banyak lagi istilah-istilah. Dan khawarikul adat itu sebetulnya adalah fenomena qudratullah. Di dalam buku tasawuf selalu dijelaskan bahwa terjadinya keluar biasaan itu bukan karena kehebatan diri ya, seorang manusia. Itu adalah dia hanya sebagai mazhar qudratullah. Allah jika mau memberi keluar biasaan, Allah beri saja meskipun kepada orang non-muslim, kafir, pada Hindu, Buddha, Yahudi, atau orang yang beragama sekalipun, ateis. Kalau Allah mau beri keluar biasaan, tidak Allah beri, karena sumbernya dari qudratullah. Maka orang-orang aulia tidak menginginkan untuk apa. Hatta yang disebut kasyaf, tahu tentang rahasia orang, ngapain mau dia tahu?
pusing-pusingan. Ya. Bahkan lebih baik dia mengetahui bahwa dia taksir, bahwa dia dhaif, bahwa dia ajiz. Maka ketika mereka menerjemahkan man arafa nafsa annahu dhaifun wa ajiz, faqad arafa rabbah anna lahu qudrah wal qahr wal jabbar. Itu salah satu makna daripada man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi jika ada ingin orang menjalani tarekat, ingin luar biasa, itu sudah nafsu, itu udah kempes, ya, nggak nyampe, udah kempes, banyak kempes, udah nyampe, nggak nyampe, udah. Bahwa itu yang diinginkan, itu sebab dulu di zaman salaf, orang yang sedang melakukan suluk ruhiyah, ini dari perjalanan ruhiyah disebut sahih, bukan murid. Ketika sudah banyak istirahat tasawuf, maka juga akhirnya si penuntutnya disebut murid. Mungkin dulu para ulama sufi masuk ke negara kita jadi murid semua. Istilah murid berkembang. Begitu merdeka, murid dipakai anak TK, murid-murid yang tinggian siswa. Padahal murid itu udah ada kelasnya. Imam Syarani sebagai alim mujtahid mutlak menjadi murid Syekh Ali Al-Khawas, murid. Imam Al-Ghazali menjadi mujtahid mutlak, baru kemudian dia masuk tarekat menjadi murid Sidi Yusuf Al-Masaj. Jadi murid itu tinggi sekali itu jenjangnya, bukan TK, bukan SD. Tapi sekarang udah diubah ya, peserta didik. Ya, katanya dulu apa peserta didik. Itu udah makin jauh dari tarekat. Peserta doang. Nah, maka di sini kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhliq min nafsika al awaid. Maka dianjurkan seorang yang masuk tarekat untuk waspada dari sesuatu yang aneh terjadi pada diri. Jangan dirasa-rasanya bahwa ini kayaknya udah mulai aneh, saya ini tidak dimaksud. Harus dijauhi dulu kalau sudah begitu. Sudah gila. Jangan dirasa-rasa, jangan dicari-cari. Bahkan kalau datang pun tinggalkan. Kata Imam Ibn Battuah adalah salah satu hikam yang mungkin sudah lewat. Yang mana beliau mengatakan mengutip ayat Al-Quran, wa nahnu fitnatun fala takfur. Tujuan kita Allah, maka apa yang kita dapatkan dalam perjalanan itu hanya ujian, fitnah. Fala takfur, maka jangan kamu berhenti di situ dan itu yang kamu cari kufur. Kita ingin Allah itu yang saya sudah ulang-ulang, jangan pengen apa-apa dan jangan merasa ada apa-apa. Dan kalau ada apa-apa juga anggap aja gak ada apa-apa, sehingga menjadi hamba Allah. Nah, tidak sedikit pimpinan sufi sengaja dibikin apa-apanya tuh aja, apa-apa tuh. Akhirnya banyak yang ngapa-ngapain, muridnya nggak ngapa-ngapa juga. Ada yang setengah gila, setengah mabok, setengah sedeng, setengah gila. Dan itu fenomena yang menyimpang di dalam tasawuf.
mendapatkan khawariqul adat, karomah yang mudahnya lah orang yang sudah tidak menginginkan. Karena kalau sudah tidak menginginkan, nanti dia terhindar dari penyakit ad-da'wa wal ujub. Artinya orang yang sudah terbebas, terlepas dari sifat-sifat nafsu awaid an-nafs minal ujbi wal kibir wad da'wa. Dan itu bukan diciptakan oleh pikiran, tetapi dengan penuhnya rohani itu dari sifat-sifat mulia, maqamat ruhiyah, akhlakul karimah, maka dengan sendirinya dominasi nafsu, sifat nafsu itu lemah di depannya, bisa dikendalikan, bisa ditundukkan. Meskipun bahasanya kalau Imam At-Tusi ya sor abdan bila nafsin, jadi hamba tanpa nafsu. Tanpa di sini adalah dominasi nafsu, bukan hilang. Kalau hilang bahaya itu. Nah, seringnya orang yang tidak masuk dalam tasawuf ketika membaca teks itu, terus dia termasuk ya orang ahli sunnah yang percaya dengan tasawuf, ketika membaca itu, wis wali itu dengan punya nafsu, saudara-saudara. Maka bayangan dia wali mencil di guha sendirian, yang gak salin-salin, udah berlumut badannya, ya, makan apa aja di situ, gak suka perempuan. Akhirnya dia dianggap Hindu kan? Tidak. Coba antum baca silsilah al-Mursyidin dari zaman tabi'in sampai hari ini, yang Mursyidin aja semua itu istrinya 4. Gimana? Gak ada nafsunya, istrinya 4. Dan mereka ngomongnya begini, wahai perempuan, antara engkau dan bimbing itu tidak ada bedanya. Kalau Allah tidak perintahkan, engkau sama saja dengan bimbing. Masa bimbing sampai 4? Anaknya banyak. Artinya coba kita lihat apa maksud mereka itu menjadi hamba tanpa nafsu. Sifat-sifat nafsu sudah kalah dengan sifat-sifat rohani. Jadi ketika dia diberikan khawariqul adat, tidak mampu lagi nafsu itu mendominasi sifat dia, sifat kibar, ujub dan dakwah. Maka bagi orang yang baru berjalan, begitu dikasih luar biasaan, saya memang keturunan udah kemana-mana, jadi gila nanti. Orang bangga-banggakan keturunan. Imma dia kibatul adab, imma dia nafsul akal. Nah, maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaid, bagaimana mendapat karomat, gitulah. Wa anta lam takhrij min nafsika awaid, ente belum bisa menundukkan nafsu. Artinya jika dia terjadi luar biasaan belum menundukkan nafsu, istidraj, nahnu fitnatun fala takfur. Maka itu harus, ini kalau dipikir ada suara kratak-kratak di atas apa ya? Itu pasir tiup angin, jadi kan seolah ada yang keluar yang manjur dari dia. Ujub. Karena orang arif adalah orang yang wujudu jahli inda qiyamil ilmi. Dia merasa tidak punya ilmu. Kenapa? Karena ada ilmu Allah yang tumbuh, yang berdiri di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Itu namanya arif.
Baik. Wa qala radhiyallahu anhu masya'nu wujudut talabi inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Masya'nu wujudut talab. Tidaklah yang dinilai itu adalah adanya tolab, doa, permintaan. Tetapi yang dinilai adalah adab yang baik. Maka dikatakan inna masya'nu anturzaq husnul adab. Yang dinilai, yang dianggap, apa istilahnya kalau asya'n itu? Ya. Naam, sya'nu syu'un, lakin al-murad hina asy-syai' mu'tabar. Alladhi yu'tabar laisa wujudut talab walakin adabut talab, yakni apa bahasa Indonesianya? Direken ya, itu bahasa Bekasi itu. Ya. Ketika kita berdoa, ketika kita bermohon, jangan kita menilai, ya, menganggap bahwa banyaknya doa dan tentang isi doa itu sudah bagus banget dan sudah kita luahkan ya doa itu kepada Allah, ya, kemudian selesai, bukan. Tetapi yang mulia itu, yang benar itu, yang terpenting itu bukan doanya tetapi adab doanya. Ya. Mereka punya adab begini. Kalau kita berdoa menginginkan sesuatu, kita tanya diri kita dulu. Jika kita berdoa dan berusaha ternyata tidak tercapai, apakah ya kita akan putus asa, ya, atau tidak? Ya, itu salah satu adab doa. Atau kita pasrah setelah kita berdoa dan berusaha, hasilnya itu terserah Allah. Apakah gagal atau sukses sesuai yang kita inginkan atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Maka orang berdua mempunyai dua keadaan mental si pendoa itu. Maka kalau kita pasrah, tawakal, ya saya berdoa dan saya berusaha, adapun hasilnya terserah Allah. Ya. Salah satu adabnya untuk orang yang seperti ini, silahkan Anda mengucapkan doa apa saja. Ya. Dan bunyikan doa, ya. Suarakan doa itu, dan katakan apa yang kau ingin katakan. Tapi ketika Anda belum berbuat, baru ingin berbuat dan baru ingin berdoa, tetapi Anda takut tidak dikabulkan, dan Anda merasa bahwa kalau tidak dikabulkan, entahlah, kan ada orang, ya Allah, saya dalam keadaan ini, ya
kabulkan doa saya, kalau tidak entahlah. Anak-anak muda ya, cuman karena dia pasangan pengen kawin nggak disetujui sama orang tuanya, berdoa, ya Allah, ya, berikan dia jodohku, kalau tidak nggak tahu apa yang terjadi lah, bagaimana? Iya, belum apa-apa, udah ketakutan aja. Nah, kalau orang yang begini ini nggak boleh doa, nggak boleh diucapin, karena kalau diucapin kurang ajar ucapannya. Ya salah satunya tadi, ilok ya Allah, coba sampai ilok. Ya. Matiin gak ya Allah saya kalau begini caranya memandingan. Nah itu kan keluar kata-kata kurang ajar. Ya. Itu sebab doa itu bukan persoalan tolabnya, permintaan itu bukan persoalan bagaimana memintanya, tetapi adabnya. Bahkan orang mau berdoa, jika ingin dikabulkan ada adabnya. Tidak boleh memakan hak orang, ya. Tidak boleh memakan sesuatu yang haram, ya. Jika siangnya makan yang haram, malamnya terus berdoa, buang-buang waktu, buang-buang. Ya. Maka di sini dikatakan masya'nu wujudut tolab, yang terpenting bukan adanya doa, permintaan. Kamu meminta kepada Allah akan segala keperluanmu, ya. Apabila kita sudah berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, rasanya sudah selesai. Tidak, tetapi innama sya'nu an turzaq husnul adab. Innama sya'nul mu'tabar, ini indal muhaqqiqin, menurut orang-orang yang sufi, ya. Apa yang kita inginkan bukan atas keinginan kita, tetapi mengikuti keinginan dan kehendak Allah. Jadi kalau berdoa begini, kalau bujang-bujang, ya Allah, ya sayanya mah demen sama dia, pengennya mah ya kalau memang di sononya nggak ada takdir, terserah, kasih yang terbaik gitu. Nah ini namanya adab, dia berdoa tapi nyerahin kepada kehendak Allah. Ini yang kedua, ya, jangan abong, ya Allah gitu. Saya udah hubungan 5 tahun, malu saya sama tetangga gitu, romannya udah sregep bener dia gitu kan. Nggak boleh itu. Makanya ada istikharah juga kan. Istikharah itu kan meminta Allah memilihkan kita, itu istikharah namanya. Bukan istikharah, ya Allah saya sama si Anu gitu. Lah udah jauh banget saya ini lah sampai. Nah, kalau bubar mah kesasar saya meren katanya. Itu tidak boleh begitu. Minta apapun jangan datang dari keinginan, meskipun doanya doa hijib apa aja lah, tetapi ya adabnya itu, ya. Dengan kata lain begini, maka orang sufi mendefinisikan doa. Doa itu bukan meminta. Lah emang kapan Allah diminta baru ngasih? Lah saya nggak minta dikasih baik. Tuh. Saya dulu benci sama orang poligami itu. Kan nggak minta, bukan nggak minta, benci. Sekarang mau dikasih baik kan? Nggak minta ge. Ya itu mah adabnya diminta gitu. Mula-mulanya mah nggak diminta, kita nggak minta dikasih. Artinya kapan Allah tidak memberi? Ketika kita punya keinginan, keinginan itu pun Allah yang ngasih. Apabila kita punya keinginan itu karena Allah mau ngasih. Ini alarmnya ini. Ya, kalau kita udah mendesak banget, itu tandanya Allah mau ngasih. Maka gembira kalau kita udah susah banget, perlu banget, gembira, berarti Allah mau ngasih. Saya udah perlu banget lagi nih.
belum ngasih-ngasih. Jadi girang ketika ya. Ini tadi kalau bab tadi mah bukan untuk antum yang ini yang di samping saya mah. Ya. Untuk yang di samping. Ya saya ketika ditanya kenapa kawin lagi, nggak tahu, orang ada keinginan gitu. Allah yang ngasih itu keinginan. Ya, berarti Allah mau ngasih kan? Bener. Mau. Lah emang udah pengen lah, mau ayo. Itu pun saya heran, kenapa jadi pengen? Ya ini sharing ya, maaf bukan curhat ini, bukan. Ya. Dan dalam berbagai hal seperti itu. Cuman orang mengira apabila dia berdoa itu hanya memenuhi hajat dia. Ya Allah saya udah, jangan. Ya Allah engkau yang memberikan keinginan ini, maka aku serahkan kepada engkau. Kapannya, dimananya, apanya, berapanya terserah. Itu yang penting itu tuh. Itu yang mahal, itu yang hambanya di situ. Itu doa yang mulia, itu yang terhormat. Maka itu sebab orang sufi mendefinisikan doa itu bukan meminta dan bukan memberitahu bahwa kita punya keperluan. Lah masa keperluan Allah yang ngasih, kita nggak punya kepengen, tiba-tiba Allah ngasih agar kita punya kepengen. Kita kasih tahu Allah, ya Allah tahu, ya Allah tahukah engkau ada hambamu di sana ya, yang menderita. Lah kata Allah, pan gue yang bikin penderitaan itu, makanya ngasih tahu gue. Di manakah engkau? Apakah engkau melupakan aku? Apa baik? Ya, tega nian. Tuh, ujung-ujungnya kan kesana nanti. Kalau begitu mah udah dah. Ya, gua kagak sembahyang. Nah lo, sembahyang ya begini baik katanya. Panjang itu pelanggaran adab itu. Jadi bukan doa apa yang kita baca, mau maksurat, mau mungkarot. Ya, kalau ada doa mungkarot, habis katanya kalau bukan maksurat mungkarot. Ya. Tidak, yang penting ada doa, ada talab. Adab yang paling penting bahwa ketika kita memohon, ya, kita menyerahkan kepada kehendak Allah. Gitu. Makanya kita harus mengetahui itu, bahwa timbulnya keinginan engkau yang memberikannya, maka aku serahkan kepada engkau. Ya. Udah serahkan. Mau kapan berhasilnya ya terserah, jangan ditungguin. Ya. Kita kan kadang-kadang nunggu kepada usaha, nunggu kepada kerja lah. Afdalul ibadah intizarun minallah. Udah nunggu. Itu selama nunggu doa pahala karena kita berada berada di dalam ibadah. Karena doa itu salah satu perintah Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, amarona biddu'a. Allah merintahkan kita berdoa dan Allah mewajibkan dirinya mengabulkan. Cuman tadi kapannya itu adab tuh. Belum bayar, ya tungguin. Ntar gak datang. Gitu. Maka selalu di dalam buku tersebut diceritakan, Nabi Musa berdoa dikabulkannya 40 tahun kemudian. Tua emen. Itu 40 tahun dulu, zaman para nabi umurnya ratusan tahun. Ya, kita dikira-kira 4 tahun dah baru selesai. Baru 2 tahun timbul keinginan, berarti tinggal 2 tahun lagi kalau 4 tahun ukuran. Ya ini sebetulnya ini hikam yang tadi pertama kita baca itu ngelompoknya ke tema yang sebelumnya, ini tema baru lagi nih. Ya. Tapi yang namanya tasawuf
dia tulis dalam bentuk apapun, apakah bentuk nazam, qasidah, apa bentuk hikmah seperti ini atau bentuk ilmiah, ya, bab-bab tertentu, tetap maudhu asasinya adalah an-nafs war-ruh. Seputar itu saja. Ya. Mau ngebahas apa saja memang tema utamanya nafsu. Itu. Bagaimana melawannya, bagaimana mengalahkannya. Nah, di sini dibahas orang meminta ada dengan lidah, orang meminta ada dengan hati. Bukan itu, bukan. Ya. Meskipun bukan, tetapi ya. Namun dalam kitab Imam Ibn Arabi disebutkan yang pertama tadi. Ya, kita tanya diri kita, kalau kita menginginkan dan kemudian berdoa, tapi kita tidak mampu menanggung akibatnya, ya, dari tidak dikabulkan itu, maka jangan ngucap, lebih baik di hati aja doanya. Ya. Terserah mau ngomong apa di hati, terserah, ya Allah ilok bangetan amat kalau sampai, tapi di hati gitu. Karena kalau sudah di lidah, ya mungkin kalau kita, ya kenapa tidak boleh gitu. Ya, boleh kita katakan bahwa kalau sudah terucap mungkin secara psikologi akan ya mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi ya, untuk tidak berpikir positif, untuk tidak husnuzon kepada Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau masih di hati belum keluar, berarti masih ada dalam penjagaan Allah. Sama dengan orang marah ya. Kita kalau marah jangan sampai keluar dari lidah ini. Biar ada di sebelum lidah. Jangan sampai keluar ke lidah. Ya. Istri kalau marah suami jangan sampai keluar ke lidah. Itu lain lagi kalau sudah keluar. Ya. Mungkin ininya merah keluarnya hitam. Ya. Tapi kalau di sini enggak. Jadi mau marah sama laki, marahin aja di hati. Babi kurang ajar. Tapi di hati jangan sampai keluar. Kalau udah keluar lain lagi. Ya, ada Raqib Atid tuh nulis tuh. Kalau di hati mah dia enggak kedetek. Ya, ada setan lagi, wah ini kegoda. Tapi kalau di hati enggak kedetek. Itu. Ya. Kita juga selamat dari ya terobsesi oleh ucapan kita sendiri. Ya, secara psikologi kita akan terpengaruh oleh ucapan kita. Ya. Belum lagi yang mendengar. Ya. Dan itu dosa sudah kalau menyakiti orang dan seterusnya. Makanya di situ dikatakan wa yuhtamal an yuradu bi talab at-talabu bil qalbi wa tawajjuhu li syai'in min al-aghrad. Ay laysa sa'nu an tatluba syai'an min maulak bi qalbik mimma laka fihi khadh. Kalau masih ada khadh, ya, bukan, tetapi yang terpenting adalah adab itu. Ya. Jadi yang adab yang paling baik dalam berdoa adalah kita berdoa itu hanya menjalani perintah Allah, itu ibadah. Udah itu saja. Kalau nggak disuruh masa nggak doa. Kenapa? Ya, makanya orang sufi terus nyanyi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah tahu semuanya. Udah selesai, saya mah nggak perlu apa-apa. Ya. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada meminta, daripada milih. Enggak. Tapi ada lanjutannya, wadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, katanya. Kalau saya berdoa, kalau saya merengek, itu adalah merupakan bukti bagiku kalau aku itu perlu kepada engkau. Udah.
Ini enggak, diwiridin tuh. Mempan gak dia? Itu di luar ranah tasawuf. Nggak ada tasawuf begitu. Maka tadi kaitannya dengan kalau dia dapat karomat, ya. Kalau nafsunya sudah dikendalikan, selamat. Ya, dari tadi ucapan tadi itu, begitu terjadi, wis, makanya lo jangan macem-macem. Nah, turunan siapa gua? Wah, nggak ada kaitannya. Itu orang-orang yang naqsul aql. Ya, tidak ada kullu bi iradatih. Dan kita mesti beradab kepada semua makhluk Allah. Ya. Nah, ketika berdoa, ini kena hijib nih. Ya. Mempanan hijib ini sama hijib itu, waduh. Dan sebetulnya saya sering mengatakan bahwa kurikulum dasarnya, katakan kurikulum wirid tasawuf itu bukan hizib. Jadi begini, manhaj amali ini metode praktis di dalam tasawuf itu ada dua. Ada mereka menyebutnya asal, yang keduanya fara. Ya, ada metode dasarnya, ada metode cabangnya. Apa metode dasar ini? Pertama, as-suhbah, qudwah. Yang kedua, al-mujahadah, melawan nafsu. Ketiga, az-zikru. Zikir ini cuma 3 zikirnya. Selawat, istighfar, dan tahlil la ilaha. Udah 3 doang. Apapun tarekotnya, zikirnya 3. Ini namanya zikir tarekot. Mereka makanya ada yang menyebut ini wirdun am. Ini wirid umum. Tarekot mana aja pakai ini. Dan itu yang ada sanadnya. Ada yang menambahkan yang keempat, al-muzakarah. Bahasa praktisnya artinya apa? Al-muzakarah itu ama guru itu minta konsultasi. Ya. Coba mereka menamakan muzakarah adab. Ya. Itu bahasa etis. Muzakarah. Padahal maksudnya adalah istifsar. Istifsar itu nggak boleh tuh dalam tasawuf. Nggak boleh kita sama guru istifsar, nggak boleh. Muzakarah. Lihat di dalam Ihya Ulumuddin, dulu nggak ada yang namanya mau'izah, tausiah, tidak ada. Adanya at-tazakur. Maka di dalam Ihya Ulumuddin disebut bab az-zikru wat-tazakur. Ya, tapi terminologi kan terus berkembang, tidak salah, cuman di tasawuf mah baku tidak dipakai. Kalau kita pakai ya karena udah tausiah dari Syekh Fulan, ya, Al-Murabbi misalnya, itu mah sudah umum. Tapi di buku-buku mereka tidak. Imma irsyad atau at-tazakur. Nah, maka ketika dia konsultasi kepada guru disebut al-muzakarah. Ya, tetap bahasanya saling mengingatkan. Nah, dia bertanya kepada guru itu, ngingetin guru. Ya, agar guru itu membimbingnya. Begitu. Maka guru kemudian mengingatkan, itu muzakarah. Karena semuanya berjalan di atas kepasrahan kepada Allah, itu tasawuf. Gurunya pasrah kepada Allah, taslim. Muridnya juga taslim kepada Allah. Maka tasawuf itu kepasrahan. Jangan dikira gurunya Tuhan selain Allah. Bukan, dia lebih pasrah daripada kita.
Ketika didatangi murid, berbagai murid, dia lebih pasrah. Itu hambamu. Ya. Nggak ada pilih kasih kayak dalam sekolah. Ya, ini iurannya lebih mulu, nilainya dilebihin gitu. Nggak bisa. Ya. Semua Allah berikan kepada rohaninya ala hasabil istidad wal qabiliyah, bergantung kesiapan, potensi, kapasitas dirinya. Ya. Jadi jika terjadi di dalam tarekat murid dengan murid dengki, itu tidak tahu bagaimana, ya nafsu. Ya. Sedangkan tasawuf itu perjalanannya adalah at-taslim, pasrah. Nah, oleh karena itu ya, adab berdoa adalah izharan lil ubudiyah wa qiyaman bihaqqir rububiyah. Menampakkan diri ya sebagai hamba, menampakkan kehambaan diri dan sekaligus melaksanakan hak ketuhanan. Imam Ibnu Arabi ketika mensarahkan hadis ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah, nah ketika sampai kepada kata-kata lillah, ketika mensarahkan lillah, bagaimana nasihat kepada Allah? Allah kan punya sifat pengampun, pemurah, pengasih, penyayang. Ya, kalau redaksinya kita nasihatin Allah itu, ya Karim, ya Rahim, ya Wadud, ya. Tapi bukan nasihatin. Ya kan dalam bahasa Arab, tolab maknanya ke bawah, maknanya amr, kalau ke atas maknanya doa kan. Tapi bahasa Arabnya tolab. Ini tadi tolab, kan meminta. Meminta ini bukan nyuruh. Kan tapi lihat bahasa Arabnya. Ya. Allahumma rzuqna, kan itu nyuruh itu. Ya Allah rezekikan saya. Tapi itu adalah doa katanya. Begitu juga nasihat kepada Allah, bukan artinya hei, bukan. Ya, tetapi kita sebut sifatnya agar Allah memberikan sifatnya kepada kita. Itu doa namanya qiyaman bihaqqir rububiyah. Seperti kisah seorang pemuda kan, tawaf di Ka'bah nggak baca apa-apa, cuman satu bacaannya, ya Karim, udah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi tadinya melihat dari jauh, lagi tawaf semua umatnya, tiba-tiba tertarik dengan anak muda, doanya itu doang, ya Karim, ya Karim. Nabi bangun dari kursinya dan ngintilin di belakang. Kalau dia ya Karim, Nabi di belakang, ya Karim katanya. Nengok, siapa yang ngikutin gua ya? Ya. Nabi diam gitu. Begitu dia bilang ya Karim, Nabi nyaut lagi di belakang, ya Karim gitu. Nengok lagi. Sampai kemudian ke apa namanya? Keamprokan gitu. Begitu Nabi, ya Karim dilihat. Wah, ini yang ngikutin saya nih. Ya. Lalu dia lihat bersinar, tampan. Kalau bukan karena wajahmu yang tampan dan berseri ini, kelakuanmu akan aku adukan ke nabiku, katanya gitu. Rupanya dia nggak tahu, nggak pernah ketemu Nabi. Memang kamu sudah ketemu dia. Sejak masuk Islam aku belum pernah berjumpa. Sudah pun aku datang ke kampungnya dan aku belum melihatnya. Bagaimana kalau kamu melihatnya? Ya, aku akan peluk dia.
Maka kata Nabi apa? I'lam ya akhil Arab, ana nabiyuk. Wah. Dan panjang ceritanya. Lalu Nabi tanya, kenapa ente ngomong ya Karim doang? Emang kalau ente ngomong ya Karim, Allah kagak bakal nyiksa? Kata Nabi gitu. Lalu apa dia bilang? Kalau Allah menyiksa saya akan tuntut sifat karomnya. Karena Allah maha penyayang, maha pengasih, maka mana? Akhirnya Allah menyuruh Jibril untuk turun dan berkata kepada Nabi, salam kepada anak itu, jangan tuntut Allah. Ya, aku ampunkan dia dan masuk ke surgaku. Beradablah kepada Allah dalam berdoa, mintalah ya hak rububiyah Allah. Ya, pengen apa sebut sifatnya, udah tunggu. Dan itulah ya yang sya'nul mu'tabar, yaitu adabud doa, husnul adab dalam berdoa. Satu lagi ya, dengerin ya, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngomong. Wa qala radhiyallahu ma talaba laka syai'un mislul idtirar. Wala asra'a bil mawahib ilaika mislu zillati wal iftiqar. Boleh juga ma tuliba syai'un laka gitu. Mislul ittirar. Wala asra'a bil mawahib ilaika mislu az-zillati wal iftiqar. Tidak ada ya, kalau dibaca tuliba syai'un, tidak ada sesuatu yang diminta untukmu kepadamu seperti ittirar. Dan tidak ada yang dicepatkan anugerah mawahib kepadamu melainkan zillah wal iftiqar. Ittirar di sini mendesak, sangat perlu. Jadi kalau sudah datang ittirar itu apa namanya, udah indikasi ya bahwa Allah akan memenuhi permintaan itu. Allah akan beri. Katakan di mana kita tahu Allah mau memberi, itu udah mendesak. Ya. Ketika itu kita sudah tidak berfungsi lagi usaha berpikir, ada dalam kepasrahan yang total. Bahkan mungkin udah gak kepengen. Ya udah dah. Ya. Tiba-tiba ya Allah. Tapi kalau kita asik dengan keinginan kita, itu bukan indikasi bahwa Allah akan memberi. Itu kenapa kita dapat cerita walimah kalau kepengen datang. Karena sebelumnya dia tidak pernah terlintas di pikirannya, tiba-tiba pengen kesebut. Dan itu memang ya, ittirar saja dia nggak goncang, tenang aja. Karena mereka ya, orang-orang yang sudah tidak punya keinginan. Keinginannya adalah keinginan Allah. Istilahnya mereka mengatakan,
Ketika mereka tahu bahwa apapun yang kita inginkan yang berjalan hanyalah keinginan Allah, maka lebih baik saya tidak menginginkan. Begitu asalnya. Maka disebut ahlul iradah, yakni muridullah. Ya. Bahkan akhirnya kata mereka, bahkan huwa muradullah katanya. Contohnya begini, saya mengilustrasikan seperti proyektor dan layar. Di layar muncul gambar. Gambar itu muncul ditembak oleh proyektor. Berarti objek yang dituju oleh proyektor itu, ya, adalah yang digambar itu. Gambar itulah yang diinginkan oleh proyektor untuk ada. Jadi kita ini muradullah, keinginan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ketika Allah menginginkan sesuatu ada, maka kita muradnya. Jadi apa yang sudah terjadi itu yang Allah inginkan. Udah jangan dibantah. Nafsulah yang membantah. Kalau belum boleh kita, ya Allah, jangan sampai kan gitu. Ya. Allahumma innaka la arudul qada ya. Walakin Allahumma inni la as'aluka ruddal qada. Walakin as'aluka lutfa fi katanya. Saya tidak minta kalau nolak qada mah enggak mungkin. Tapi yang saya minta penanganan engkau dengan lembut ketika datangnya qada itu. Ya. Itu doa bukan maksur, tapi itulah zauq sufi. Katanya doa itu minal daripada para tabi'in. Kalau kita baca ma talabalaka syai'un mislul ittirar, artinya tidak ada permintaan yang baik, ya, yang sebaik ittirar. Kalaupun kita meminta, tadi kita sudah sebutkan, kita hanya menunjukkan bahwa kita perlu itu sebetulnya. Ya. Kalau sudah begitu baru, maka orang diajarkan juga oleh takdir Allah ya. Udah usaha, udah berdoa, ternyata keinginan dia ya enggak tercapai. Akhirnya puas, sudah pasrah. Nah ini namanya ittirar. Ya. Itu adalah indikasi bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau kita makan udah habis, ada dalam istilah lain Allah mu'nah, apa istilahnya? Kalau kita udah usaha maksimal baru sampai ke ittirar itu. Tetapi mereka para aulia ya, memang setiap saat ya dia hidup dengan rohaninya, maka huzuz, nafsunya selalu di bawah dominasi rohaninya. Maka ketika ingin itu sudah terus ke titik ittirar. Itu sebab sering kita sebut wali kalau udah mau ada aja. Karena sebelumnya nggak mikir, nggak. Hatta dia berusaha, bekerja, mencari, ya, tingkat kepasrahannya tinggi. Ya, dia sama-sama berusaha, dia sama-sama, ya. Ternyata tidak, ya sudah. Itu adab yang diajarkan dalam tasawuf. Bukan dikira orang sufi udah nggak kepengen apa-apa, loh. Ya. Ketika Allah berikan
inspirasikan, katakan keinginan, dikembalikan lagi, sudah. Gitu. Sehingga tidak sampai kepada titik dia merasa kecewa dan takut tidak terkabulkan dan lain sebagainya. Nah, ittirar di sini adalah izharul faqah, izharul ibtikar. Dan kita tidak boleh menyangka bahwa kita punya daya, punya upaya. Dan jangan kita anggap bahwa doa-doa kita itu adalah sebab yang kita jadikan sandaran untuk mendapatkan. Tidak. Ya. Ittirar itu artinya sudah seperti orang yang tenggelam di laut, udah nggak bisa daya apa-apa, itu ittirar. Gitu. Dan itu perasaan seorang yang makrifat kepada Allah. Kalau kita tadi udah usaha habis-habisan, baru tuh sampai tenggelam tuh. Mereka memang setiap hari tenggelam. Ya, enggak, saya ingin menjelaskan kenapa ada rumor ya. Wali mah kalau kepengen dapat. Kondisinya sudah ittirar. Kan pernah Ibrahim bin Adham memohon agar Allah mencabut ittirar ini. Ya. Lalu dia tidur dan ada hatif. Ya. Ada suara dari Tuhan. Kata Allah, apakah seorang itu sebelum berjumpa kekasih dia tenang? Gitu. Baru dia bangun, Allah. Berarti ittirar itu adalah anugerah. Rasa perlu kepada Allah, enggak sama yang lain, itu anugerah. Itu pernah dikeluhkan oleh Ibrahim bin Adham. Kenapa saya ittirar, selalu takut, selalu perlu kepada Allah, enggak pernah tenang. Dan mereka para aulia enggak takut sama apa yang terjadi. Dicaci, dimaki, dihina, dibuang, ditinggalkan, enggak kepikiran. Yang dia takutin Allah saja. Kita kan sebaliknya. Takut dihina, takut dijelekkan, takut enggak dapat tempat, takut enggak dihormati. Allah enggak ada. Kita ittirar kepada selain Allah. Nah, aulia ittirar kepada Allah. Hingga itu yang membuat dia enggak kerasa diapain ge sama orang. Karena bagi dia orang yang melakukan kejahatan itu dia sedang menyuarakan keburukannya. Kan malu mestinya. Ya. Itu sebab adab-adab yang diajarkan, as-sukut waluzumul buyut, katanya. Ya. Walakin ya, qiraatul kutub walaisa taib. Nah, ini ittirar nih. Enggak ada talab yang terbaik seperti ittirar. Atau kalau itu matuli balaka syai'un, artinya tidak ada sesuatu yang diminta. Kalau kita mau minta, mintalah ittirar. Karena ittirar itu adalah sifat kehambaan yang paling tinggi. Nah, dari sini orang sufi menilai, kenapa orang sufi sering ngomong begini? Orang yang berdosa lebih hamba daripada orang yang taat. Karena orang apabila berdosa, terus dia nggak melihat dirinya hancur, inkisar sudah. Bahkan ngelihat orang dia udah paling jelek, paling rendah, apalagi kalau ngelihat orang pakai sorban di masjid, pakai baju putih-putih, dia mah udah, ya Allah itu orang malaikat, ya. Padahal iblis kita itu yang dianggap malaikat. Ya. Sementara orang yang di masjid mulu dia lagi ngeliatin, wah, no orang calon neraka semua no. Nggak sembahyang nih. Ya. Ternyata yang dapat sifat hamba itu yang dosa.
Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rubba maksiatin awrasat dzullan wan kisara. Selalu orang supaya memperingatkan, hati-hati dengan orang berdosa. Ini nggak sampai, pembacaan teks agama ini nggak sampai kalau bukan ya pengalaman praktek itu. Yang penting dapat sifat kehambaan itu. Itu dapatnya di susah, di dosa, di gagal. Maka Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu sampai menulis indahnya musibah. Imam Al-Ghazali, Imam Abdul Qadir pernah berdoa, ya Allah, kitanya mah jangan kau atur musibahmu, kontan aja udah. Sampai begitu coba. Ini kan kalau kita lihat ayat ibaratnya yukhalifus syariah. Tapi itulah bahasa isyarah. Bukan ini makna yang dekat ini ya, dia punya makna yang jauh. Itu. Ya. Nah, maka ittirar itu adalah sifat kehambaan yang paling tinggi. Orang kalau udah manda, ya, udah udah waleh. Tahu, saya kagak ngerti juga tuh manda, waleh, lungse. Itu mulia di sisi Allah. Makanya saya sering mengulang-ulang, sebetulnya itu peringatan bagi kita semua. Terutama ya saya sendiri. Ya. Taib. Mana tadi? Wala asra bil mawahib ilai mislu zillati wal ibtikar. Allah memberikan mauhibah, anugerah-anugerahnya. Ya. Kapan kita cepat mendapat anugerah Allah itu? Apabila kita sudah merasa zillah wal ibtikar. Ya, udah merasa zalil. Ya. Merasa hina itu berarti ya, cepat mauhibah itu. Itu sebab di dalam tasawuf si guru itu seperti kelihatan merendahkan si murid. Kelihatannya. Kenapa? Karena ya, dengan prinsip khidmah. Ya. Untuk mendapatkan sifat zillah, sifat hina, hamba maksudnya. Ya. Baru cepat mendapat mauhibah ruhiyah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita zalil, berarti kita akan mendapatkan izzah dari Allah dan nusrah, putuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena murid depan guru itu ya zalil itu bukan adat. Coba kita lihat fenomena di kita lah. Murid itu di depan gurunya hamba, itu di depan doang, di belakang mah Firaun. Ya, karena itu tradisi. Tadinya itu fenomena yang ya karena Islam masuk ke Nusantara ini kan dibawa oleh orang Sufi dengan tradisi Sufi. Islam itu diciptakan di sini. Ya. Tradisinya ada, rohaninya nggak ada, udah mayit. Ya. Di depan miring-miring itu menunjukkan bahwa dia zalil. Ya, tapi di belakang tidak. Itu mauhibah. Begini. Kenapa diberlakukan itu? Karena kita mesti punya mental hamba, itu mental.
Saya pernah membela kitab Syekh Nawawi, Uqudul Lujan, waktu di Mesir dia. Mahasiswa Banten itu bawa makalah. Orang yang ada aktivis gender kan, menilai bahwa buku Uqudul Lujan itu tidak punya sensitif gender, dan penulisnya juga banyak merendahkan wanita dengan meletakkan bahwa istri itu hamba suami. Ya. Tapi waktu itu saya counter, saya buat makalah dan dipresentasikan di KMB, di Persatuan Mahasiswa Banten, bahwa hamba ini bahasa sufi. Siapa yang paling dapat kehambaannya maka dia yang paling mulia. Gitu. Si murid pada gurunya, si suami pada istrinya, ya. Si istri kepada suaminya, ya. Si murid kepada gurunya. Itu satu peluang untuk menciptakan sifat kehambaan diri. Ya, kami mula-mula ketika masuk tarekat, guru kami selalu bilang begini, engkau untuk pergi ke Allah mesti memiliki cinta. Kamu mesti punya cinta. Kalau tidak punya cinta, ya, kau buang-buang waktu. Gitu. Itu sebab miliki cinta itu. Meskipun engkau mencintai wanita dan khamr. Serem kata saya. Ya. Kan ada seorang aulia, ya, dulu dia cinta kepada wanita sampai saya lupa, Fudail bin Iyad wala seorang aulia. Ya. Ibnul Farid dikenal sebagai Imamul Asyikin, ya. Maka beliau dikenal sebagai pimpinan pencinta Allah. Tadinya dia adalah pencinta wanita. Ya. Cintanya kepada wanita begitu sidik. Dia mampu menjadi hambanya wanita itu berhari-hari, berbulan-bulan. Dia tidak mau terpisah dari wanita yang dicintai. Padahal wanita yang dicintainya pelacur. Setiap hari datang, mengkhidmat, melayani, memberi, memperhatikan. Sampai perempuannya itu tertekan dengan cintanya. Satu hari perempuan itu menjanjikan untuk bertemu di satu tempat. Maka Ibnul Farid pergi. Ternyata perempuannya khianat dan tidak datang ke tempat itu. Kecewaan yang mendalam membuat dia tidak lagi ingin mencintai wanita dan dia menangis. Allah beri hidayah. Dengan mental cinta yang dimiliki itulah dia cinta kepada Allah dan menjadi wali. Nah, di dalam torekot, murid dilatih untuk mencintai guru. Sejelek apapun guru itu. Makanya ada ayat-ayat begitu. Jangan ngeritik, jangan. Sebetulnya pendidikan untuk kita. Karena orang yang kritik itu adalah orang yang punya banyak kekurangan. Kalau sempurna mah nggak perlu dia ngeritik karena dia nggak ada yang bolong di dirinya. Ya, orang ngelihat bolong itu karena dianya bolong. Gitu. Kalau sempurna apa yang perlu dikritik? Wong dia melihatnya dengan husnul nazar, husnul zan, husn. Itu sebab kenapa mereka silent. Bukan tidak tahu baik buruk, karena baik buruk hanya fi mizani syariah. Ya. Urusan saya urusan menasihati dan urusan Allah memberi hidayah. Kapan hidayahnya gua pikirin. Bodoh amat gitu. Dan gua punya pahala banyak dengan kehadiran lo. Ya, itu prinsip mereka. Ya. Jadi banyak yang perlu kita dalami, apa sebetulnya etika yang berlaku di komunitas itu. Tetapi ketika orang tidak memahaminya secara mendalam dan itu terus
ya berlalu menjadi tradisi, akhirnya mayit. Si gurunya menggunakan kesempatan menghambakan orang dan orangnya juga nifak, ya. Dan tidak keluar dari situ aulia. Ya. Dari situ saya menamakan, oh berarti guru itu samsak. Guru itu nggak bisa berbuat apa-apa, samsak bisa berbuat apa-apa. Orang sebelum menang di ring maka dia mesti berlatih di samsak. Berlatihlah di guru untuk membangun diri kita. Si guru punya nasib sendiri. Ya. Kelaparan, perceraian, perkelahian, diusir, ya, ditempeleng Cina mungkin. Itu semua makdurat. Apa urusannya? Urusan kita, ya, anta wasilati ilallah. Sudah. Itu sebab guru kami dulu mengatakan, ya Ahbab, di dalam hatiku amanah, ada hak, ya, ambillah dan tinggalkan hidupku dengan urusanku hidupku kepada Tuhanku. La tatadakhal, dan jangan kau campuri. Ya. Tetapi ketika orang salah menjelaskan tasawuf tarekat, maka guru itu malaikat yang gak boleh salah. Akhirnya ketika guru itu sudah gurunya sendiri mempunyai paham begitu, jadi guru kalau tampil di murid ideal banget. Kalau salah malu, takut. Ya. Dan wallahu a'lam, apakah itu tarbiyah sufiyah atau tarbiyah sapiyah? Ya. Jadi mauhibah itu Allah berikan ketika ada zillah. Zillah itu tanda bahwa dia dekat mauhibah. Itu sebab cerita dalam tarekat, mereka yang cepat mendapat futuh itu yang paling berkhidmat dengan gurunya. Itu. Karena dia sidik, sehingga mereka mengatakan at-tariqatu liman sadaqa la liman sabaqa. Orang sampai dalam tarekat itu karena jujur, bukan karena lama. Gua senior, nggak ada itu. Biar bukan sabak, biar asbak. Ya, duluan banget gitu. La illa bis-sidiq. At-tariqah liman sadaqa la liman sabaqa. Makna lain daripada wala asra bil mawahib ilaika misla zillah. Karena zirrah iftiqar itu sama dengan ittirar. Dan kedua-duanya kondisi itulah yang mempercepat datangnya mauhibah Allah kepada hamba. Kenapa? Karena memang ketika kata Allah begini, kun abdan li akun robban lak, katanya. Ya. Jadilah hambaku, aku jadi Tuhanmu. Ikuti kemauanku, aku akan ikuti kemauanmu. Kaidah itu enggak berubah. Istri kalau pengen suaminya taat, turuti kemauannya. Nanti dia pun akan turuti kemauan enta. Cuman satu jangan dituruti. Ya. Satu aja yang dituruti itu. Yang lain turuti. Ya. Jangan, udah ngerti. Ibu-ibu ngerti udah, kalau cuma atuh tuh jangan diturutin tuh. Kan katanya contohnya Nabi Ibrahim, apa yang lain milihnya Fir'aun katanya kan. Ya, lebih baik Fir'aun dah suami saya katanya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ya, silakan ada pertanyaan. Akhwat ditulis kalau mau, boleh.